Komputer. Baik, sih. Salah. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, ini kita mau menceritakan terkait penugasan untuk minggu 9 dan minggu ke-10. Jadi minggu ke-9 dan 10 ini adalah materinya terkait requirement modeling. Requirement modeling itu tugasnya itu adalah nanti Anda minggu depan itu membuat use case diagram dan use case specification. Terus kalau kemarin kalau nggak salah itu use case diagram dan user story itu sudah ada tugasnya, cuma yang 2 minggu ini itu kita coba detailkan gitu ya. Jadi membuat use case diagram dan use case specification, kemudian membuat user story dan user story skenario. Oke, jadi materinya itu harus stop ya, nggak bisa di sini ya. Oke, bentar. Saya buka ini aja. Hmm. Ya, udah kelihatan ya. Ya, jadi untuk penugasan itu nanti kita coba membuat materinya terkait requirement modeling. Jadi tugas pertama itu kita membuat use case. Use case itu terdiri dari dua hal ya, use case diagram dan use case specification. Nah, use case diagram itu saya yakin sudah familiar gitu ya kan. Jadi di use case diagram itu ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan, banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya. Mulai dari aktor, kemudian ada nama use case-nya itu sendiri, kemudian ada sistem boundary-nya, dan juga ada association-nya. Jadi eh, biasanya kalau kita membuat use case diagram itu pastikan biasanya kalau kita membuat itu use case ini biasanya berupa fitur. Fitur-fitur itu kita gambarkan dalam bentuk use case. Kemudian ada aktor, itu adalah orang yang nanti mengelola sistemnya. Kemudian kita juga perlu menggambarkan association-nya. Association itu bisa antara aktor ke use case maupun dari use case ke use case. Kemudian ada sistem boundary-nya. Jadi sistem boundary itu mau untuk menggambarkan secara jelas terkait apa namanya eh, sistemnya itu ruang lingkupnya seperti apa gitu ya, apa yang masuk dan apa yang di luar sistem. Jadi untuk menggambarkan secara lebih jelas itu kita gambarkan pakai sistem boundary. Itu. Kemudian ini saya nampilkan apa lagi? Nah, eh, mungkin yang perlu eh, kita highlight itu sebenarnya adalah terkait apa namanya terkait style buat use case ya gitu ya. Ternyata banyak orang itu punya style yang berbeda-beda untuk membuat use case gitu ya. Ada yang style yang kalau dilihat itu complicated sekali karena banyak include atau extend gitu ya. Ada yang cukup sederhana gitu ya. Cuma mungkin kita perlu lihat kembali bahwa tujuan buat use case itu apa. Jadi use case itu kita buat untuk sarana komunikasi menceritakan terkait ruang lingkup dari sistem. Nah, tapi keunggulannya use case itu kita bisa gunakan use case ini untuk komunikasi dengan stakeholder yang mungkin sama sekali nggak familiar dengan teknologi. Tapi juga kita juga bisa membuat use case ini sebagai dasar untuk kita komunikasi ke developer. Jadi artinya nanti semua use case yang ada di sini dan dengan diagram turunannya termasuk use case specification, activity diagram, sequence diagram dan seterusnya itu bisa kita gunakan untuk eh, komunikasi kepada developer sehingga developer itu ketika mendapat task atau penugasan untuk mengerjakan suatu fitur itu sudah punya gambaran yang detail, tidak hanya abstraksi saja gitu ya. Jadi termasuk di mana oh ternyata kelasnya apa saja, kemudian flow-nya bagaimana, apa namanya, kemudian misalnya oh ternyata butuh membuat
halaman apa, formnya apa saja itu bisa kita turunkan dari kalau kita gambarnya pakai use case. Dan jadi use case itu gunanya untuk itu. Jadi bisa kita gunakan sebagai sarana komunikasi kepada stakeholder yang mungkin nggak familiar dengan teknologi. Kemudian bisa kita gunakan juga sebagai komunikasi kepada kita mungkin sebagai sistem manager kepada developer untuk mengimplementasikan desain kita. Jadi goalnya itu use case diagram dan turunannya ya nantinya. Nah, jadi usahakan nanti Anda ketika membuat use case itu juga mempertimbangkan dua hal itu gitu. Jadi use case Anda itu mudah dipahami sama stakeholder, tapi juga bisa diturunkan sehingga bisa benar-benar jadi artefak yang jadi desain yang memang implementable, jadi bisa diimplementasikan oleh developer. Nah, biasanya kalau 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 saya itu pendekatan saya ketika membuat use case itu adalah kita buat keep it simple gitu ya. Jadi buatlah sesederhana mungkin. Jadi misalnya kita uh, pertama itu kita membuat semacam ala-ala use case untuk bisnis dalam artian kita mau komunikasikan dulu kepada stakeholder terlebih dahulu ketika kita membuat use case, terutama nama-nama use case-nya gitu ya. Nama-nama use case itu adalah biasanya berupa nama fitur yang nanti uh, bisa dikerjakan apa namanya. Kan kalau di sini kita punya aktor dan punya use case. Jadi use case itu sebenarnya adalah aktor tadi itu berinteraksi dengan sistem itu untuk melakukan apa gitu ya. Jadi sebenarnya uh, kalau kalau saran saya ketika membuat use case itu kita membuatnya based on uh, bisnis proses gitu ya. Dalam artian stakeholder itu butuh apa. uh, Stakeholder itu kita perlu definisikan aktor-aktornya ya, karena stakeholder kan ada yang nggak terrelasi sama sistem, ada yang berhubungan langsung dengan sistem. Nah, kalau aktor itu kan yang berkomunikasi dengan sistem secara langsung. Jadi kalau di buat use case itu kita gambarnya biasanya gitu. Jadi kira-kira nanti kita menjanjikan apa sistemnya kepada stakeholder dan nanti stakeholdernya itu bisa lebih mudah memahami. Nah, setelah itu baru kita pikirkan dari sudut pandang sistem. Oh, ternyata ada use case yang overcomplicated. Misalnya, kalau misalnya kita punya sistem sistem pemesanan tiket bioskop itu ya, misalnya. Nah, ternyata kalau kita pemesanan itu ternyata tahapannya banyak tuh. Mulai dari kita milih filmnya, kemudian milih jadwalnya, milih kursinya, sampai dengan pembayaran misalnya. Nah, itu ternyata cukup kompleks tuh. Misalnya kalau cuma jadi satu use case saja. Ketika satu use case nanti mungkin akan ada apa namanya, akan ada interaksi antara banyak banyak form karena nanti ternyata formnya banyak gitu ya. Nah, kemudian ternyata di pembayaran itu juga sangat kompleks gitu ya. Oh, ternyata pembayaran itu kita bisa menggunakan bisa pakai debit card, kredit card, bisa pakai eh, Dana atau mungkin pakai GoPay dan sebagainya yang digital wallet itu. Nah, itu ternyata cukup kompleks ketika menghandling itu. Maka ketika kalau itu ternyata ada satu use case yang terlalu kompleks, itu mungkin kita perlu pisahkan menggunakan use case yang include atau extend gitu ya. Nah, include atau extend kan kemarin kan kalau yang include itu artinya kan sebenarnya use case tadi itu pasti akan dipanggil, kemudian kalau yang extend itu kan opsional gitu ya. Jadi itu yang mungkin itu bisa kita pisahkan. Jadi mikirnya itu keep it simple dulu, baru kita analisis lebih dalam. Ternyata use case ini terlalu kompleks, maka kita perlu pisahkan. Gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kalau pendekatan saya membuat use case itu seperti itu. Nah, use case sendiri itu tidak lengkap. Jadi use case itu kan ada dua hal, use case diagram sama use case specification. Nah, use case itu ya harus ada dua ini gitu ya. Kalau tidak ya ya bisa apa namanya hanya untuk berkomunikasi kepada stakeholder itu bisa. Tapi kalau kita sudah mau mendetailkan untuk kebutuhan sistem sistem development itu kita use case itu nggak lengkap tanpa use case specification. Nah, use case specification itu apa? Use case specification itu adalah ya ceritanya sebenarnya use case tadi itu
di dalamnya isinya apa saja sih gitu ya. Nah, biasanya, elemen dasar itu kan ada, use case nama use case-nya, nah use case description, precondition, postcondition, itu itu yang apa namanya, informasi dasarnya. Jadi ada nama use case description, prekondisi itu adalah kondisi awal ketika asumsi di awal bahwa use case ini baru bisa digunakan ketika kondisi itu sudah tercapai. Itu precondition. Kalau post condition itu adalah kondisi di mana sebenarnya akhir dari use case tadi itu kita pengen apa sih gitu ya. Nah, itu adalah outputnya post condition. Nah, tapi di use case specification itu kita perlu menjabarkan ada 3 hal ini. Ada basic part atau normal part, ada alternative part, sama exception part. Ini Anda perlu hafal logika skenario yang ada di rumusnya gitu ya. Jadi setiap use case itu pasti akan ada normal flow basic partnya. Jadi dari start sama end-nya itu bagaimana? Contohnya, misalnya kita asumsikan buat use case login, walaupun sebenarnya saya nggak terlalu familiar, nggak support sama use case login gitu ya. Jadi login misalnya login itu startnya adalah kita asumsinya ada di halaman login dan dan belum terkonfirmasi, belum terautorisasi untuk masuk sistem. Nah, di sana itu kita normal part-nya adalah kita memasukkan kredensial dengan benar. Jadi username sama password. Nah, nanti ketika kita memasukkan apa namanya user memasukkan username sama password dengan benar, maka sistem itu responnya adalah akan dia akan memvalidasi kredensial tadi dan akan kalau benar maka akan diarahkan ke halaman dashboard misalnya. Itu normal atau basic part-nya. Kemudian apakah ada alternatif part-nya? Alternatif part itu apa? Alternatif part itu adalah start-nya sama, end-nya sama, tapi jalannya berbeda. Itu alternatif part. Jadi contohnya login tadi. Kalau yang normal flow-nya, basic part-nya adalah kita masukkan username sama password dan benar gitu ya. Kalau alternatif part-nya adalah oh, kita bisa login itu menggunakan single sign-in-nya Google gitu ya. Jadi ada pilihan di mana kita ngeklik logo Google, kemudian akan diarahkan ke kredensialnya Google kalau misalnya belum login. Kalau sudah maka ya langsung mencari apa namanya melakukan pengecekan apakah sudah uh, login di Google apa belum. Kalau sudah maka ya sudah langsung ke dashboard. Kalau belum maka lewatnya ke apa namanya ada halaman username password untuk yang punyanya Google gitu ya. Nah, itu adalah alternatif Pak. Nah, jadi startnya sama, end-nya sama, tapi jalurnya berbeda. Itu perlu Anda periksa setiap use case itu. Apakah ada alternatif part-nya atau tidak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, bisa jadi nggak ada alternatif part. Tapi kalau ternyata ada ya Anda harus definisikan. Bagaimana sih sistem itu kalau misalnya user itu lewat alternatif part gitu ya. Nah, itu yang alternatif part. Yang ketiga adalah exception flow. Exception part atau di sini ngomongnya juga ROR gitu. Jadi kita juga perlu definisikan juga ketika startnya sama tapi end-nya nggak tercapai. Itu kita perlu gambarkan dalam bentuk exception flow. Jadi ketika hal-hal yang misalnya kalau halaman login tadi adalah kita masukkan username tapi passwordnya salah. Nah, kita perlu gambarkan tuh. Kalau misalnya username-nya benar dan passwordnya salah atau mungkin kombinasi itu, maka nanti responnya sistem bagaimana? Oh, ternyata responnya sistem adalah nanti memunculkan notifikasi bahwa sistemnya belum apa namanya kredensialnya salah. Nanti misalnya kalau sampai terulang 3 kali maka akan di lock misalnya. Nah, itu perlu kita gambarkan tuh di exception flow-nya. Nah, ini penting untuk kita jabarkan secara detail untuk setiap use case tadi itu. Makanya idealnya use case itu ya kita ngomong satu kesatuan proses gitu ya, satu kesatuan flow. Nah, idealnya kalau ya misalnya pemesanan tiket tadi ya biasanya ya mulai dari milih film, milih jadwal, milih kursi sampai pembayaran. Mungkin kalau pembayaran itu nanti bisa dipisahkan ke apa namanya ke use case yang lain itu memungkinkan. Tapi untuk setiap use case-nya termasuk use case yang dia input atau extern harus punya
flow ini. Harus punya normal flow-nya bagaimana, alternatif flow-nya bagaimana, dan exception flow-nya bagaimana. Nah, jadi seperti itu. Eh, dan 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 setiap use case, kalau use case tadi itu relasinya misalnya input atau extern, itu juga perlu digambarkan eh, korelasinya. Jadi kapan use case tadi itu memanggil use case yang lain bentuknya input atau extern, dan yang use case yang dipanggil tadi itu juga akan apa namanya, perlu dituliskan juga bahwa oh ini ternyata awal flow-nya itu bisa dari use case yang mana saja gitu ya. Jadi keterkaitan antar use case itu juga perlu digambarkan. Nah, penggambaran detailnya itu ada di biasanya bentuknya use case specification itu seperti ini. Cuma formatnya bisa berbeda-beda. Tapi eh, isi isinya intinya sama gitu ya. Jadi tadi kita ngomong bahwa ada nama use case-nya, ada aktornya di sini ada deskripsinya semari ini, kemudian ada precondition, yaitu kondisi awalnya bagaimana, dan post condition adalah hasil akhirnya bagaimana. Itu itu yang basic information-nya, kemudian ada normal flow basic part ini, ada alternative flow-nya, dan mungkin yang ini belum tidak ditampilkan exception flow-nya. Kalau di sini exception flow-nya sebenarnya dimasukkan ke alternatif ini, tapi idealnya kalian perlu memisahkan itu ya, supaya Anda paham bahwa yang ini adalah yang normalnya, ini tuh alternatifnya, karena definisi alternatif itu adalah dari start sampai end-nya sama dengan normal path gitu ya. Dan exception-nya itu kalau startnya sama tapi end-nya yang berbeda, itu adalah exception, apa namanya, yang exception flow-nya. Itu yang perlu Anda gambar tuliskan gitu ya. Nah, ini formatnya mungkin bisa berbeda-beda, ada yang pakai 2 kolom, ada sistem, kemudian user sama sistem. Cuma idealnya Anda menggunakan format yang seperti ini ya. Jadi ada orangnya atau sistemnya, terus kemudian dia melakukan apa, subjek, predikat, objek gitu ya. Nah, subjeknya ini biasanya pilihannya cuma 2. Ini nama aktor, yang ini sistem atau nama sistem gitu ya. Nah, idealnya gini. Jadi dengan seperti ini Anda memudahkan pembaca memahami. Jadi pembaca Anda atau ya itu kan nanti bisa developer dan lain itu sudah paham nih bahwa nanti yang aksinya pengguna itu apa. Di sini aksinya pengguna adalah enter card, kemudian responnya sistem apa. Di ATM akan memverifikasi. Kemudian dia minta kode PIN misalnya gitu, seperti itu. Nah, itu ketika Anda menggambarkannya jangan apa namanya, secara jelas dengan menggunakan subjek predikat objek seperti ini, maka gampang dipahami. Jadi sementara itu ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Aman? Tugas Anda buat ini ya? Jauh ini aman, Pak. Aman ya? Oh, ya. Ya, mungkin kita bisa konfirmasi besok ya. Nah, ini tugas pertama itu Anda buat use case termasuk use case diagram dan use case specification. Nah, tugas kedua adalah Anda membuat user story. Nah, sebenarnya use case sama user story itu ya sebenarnya ngomong hal yang sama, kurang lebih gitu ya. Cuma stylenya berbeda. Jadi idealnya nanti ketika Anda membuat ketika Anda membuat sistem, kalau Anda sudah membuat use case, biasanya nggak buat user story. Dan sebaliknya itu ya. Cuma mungkin ada beberapa hal yang bisa digabungkan gitu ya. Tapi ide apa namanya secara umum, karena ini ngomong hal yang hampir sama, maka apa namanya, akan membuang-buang waktu ketika kita membuat 2 hal yang sama untuk satu sistem gitu ya. Jadi sebenarnya use case sama user story itu cerita hal yang sama tapi stylenya berbeda. Nah, kalau di user story ini biasanya dipakai di Agile Software Development. Karena apa? Karena eh, outputnya itu nanti bisa digunakan untuk software testing.
Sebenarnya kita membuat user story itu kan sebenarnya juga kita sudah mendefinisikan sebenarnya spesifikasi sistemnya itu nanti seperti apa sih, sehingga nanti sebenarnya use case specification itu sebagai spesifikasi software specification juga akan digunakan sebagai dasar untuk sistem testing. Jadi ini penting penting sekali karena sebenarnya nanti sistemnya itu akan diuji berdasarkan spesifikasi yang Anda buat di sini. Jadi sebenarnya nanti sistemnya itu harus bisa menangani normal flow, alternative flow, sama exception flow. Kalau ini tidak didefinisikan dengan benar, maka sistem testingnya nanti salah gitu ya. Jadi bisa jadi nanti sistemnya jalan dan masih ada lubang-lubang yang sebenarnya flow-nya itu belum belum tercover gitu ya. Nah, pentingnya sistem eh, specification seperti use case sama user story itu. Nah, ini sebenarnya user story sama use case itu sebenarnya sama. Ceritanya sama, bahkan ya intinya juga sama gitu ya. Kalau user story itu kita ngomong eh, formatnya biasanya ada aspek who, aspek what, sama aspek why. Jadi sebagai siapa, sebagai siapa, saya butuh action apa, what itu, dan why gitu ya. Sehingga saya bisa apa. Nah, sebenarnya kalau kita petakan dengan use case, itu sebenarnya who ini adalah aktornya, what ini use case-nya. Cuma kalau di user story kita tambahin why. Tapi why sendiri kalau di user story itu sebenarnya sifatnya opsional. Bisa nggak ada. Jadi sebenarnya ya aspek who sama aspek what ini sebenarnya bisa kita gambarkan dalam bentuk use case diagram gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi cuma kenapa kok di user story itu ada aspek of why? Jadi pengen memastikan bahwa setiap fitur, setiap aspek user story itu biasanya bisa kita breakdown jadi bisa kita pointer sebagai fitur gitu ya. Itu punya manfaatnya. Jadi kita tidak jadi sistem analis ketika mendefinisikan user story itu dipaksa kalau misalnya why-nya wajib ada ya, tapi memang kenyataannya opsional. Dipaksa untuk mendefinisikan sebenarnya keuntungannya apa sih itu. Bahkan why ini juga bisa berupa acceptance kriteria. Jadi nanti berhasil ketika bagaimana gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi user story itu formatnya as a role, I want action, so that benefit. Jadi di user story itu ada tiga aspek, aspek of who, what, sama why. Penjelasan lebih detailnya di link itu. Kemudian contohnya user story example. As a customer, I want shopping cart feature so that I can easily purchase item online. Jadi ini nanti story-story ini sebenarnya ya nanti kalau kita menggunakan Scrum atau bagaimana itu Scrum atau mungkin yang XP programming dan lain-lain itu atau mungkin Kanban itu kita gunakan user story itu sebagai story card dan nanti itu yang diassign kepada developer untuk dikerjakan. Kalau kita pointer sama use case, sebenarnya user story ini use case gitu ya. User story itu use case, jadi mestinya sama. Jadi eh, idealnya idealnya sama. Cuma memang kenyataannya setiap sistem analis ketika memodelkan sistem itu sudut pandangnya berbeda ya. Dan nggak ada benar, nggak ada yang salah. Yang penting adalah ya efektif atau konsisten atau tidak gitu ya. Seperti itu. Jadi ini beberapa contoh user story example gitu ya. Jadi as a customer, I want shopping cart feature so that bla bla bla. As a manager sebagai manager, aktornya saya butuh generate report sehingga saya bisa memahami kebutuhan dari sumber daya departemen dan seterusnya. Gitu. Ini contohnya user story. Jadi sebenarnya kalau kita mau petakan user story sama use case diagram bisa. Nah, ini ada nggak? Nah, ini. Kalau di use case tadi ada use case specification, kalau di use case ada use case specification, kalau di user story ada user story skenario. Prinsipnya sama, prinsipnya sama. Jadi kita menggambarkan setiap fitur, setiap use case, setiap user story itu eh, interaksi antara aktor, aspek of who dengan sistem itu bagaimana berdasarkan aspek of what-nya, berdasarkan fiturnya.
Jadi rumusnya sama, jadi ada normal flow, alternative flow, sama exception flow. Cuma cara nulisnya berbeda. Cara nulisnya berbeda. Karena kalau di use case specification tadi, itu kita ngomongnya masih sangat abstrak sekali. Mungkin kita kembali ya. Sangat abstrak. Berarti di sini misalnya, customer enter kartu, kemudian memverifikasi, customer enter PIN code, kemudian jadi ada beberapa developer ya sistem analis yang menuliskan use case specification itu masih sebenarnya bisa sih levelnya level abstrak sama level detail gitu ya. Jadi contohnya level abstrak itu kalau use case login tadi itu kita menuliskannya adalah custom apa user itu memasukkan username password atau kredensial gitu. Itu itu boleh nggak salah gitu kalau di use case specification. Tapi kalau kita membuatnya pakai user story skenario, itu eh, idealnya kalau kita mau otomatisasi untuk generate jadi software testing, itu kita perlu mendefinisikan secara lebih detail gitu ya. Jadi misalnya saya saya mungkin formatnya dulu, mungkin pelan-pelan saya kayaknya terlalu kecepatan. Jadi kalau di user story skenario itu kita juga sama menggambarkan interaksi antara user sama sistem. Usernya melakukan apa, sistemnya actionnya seperti apa. Jadi nanti kita perlu bagi setiap user story itu jadi beberapa skenario. Contoh misalnya, user story untuk login sebagai pengguna, sebagai user, saya butuh login supaya bisa mengakses sistem gitu ya, atau manage sistemnya. Nah, skenario adalah skenario pertama adalah nama skenario adalah saya login menggunakan username dan password saya di sistem. Skenario itu adalah normal flow-nya. Skenario kedua adalah yang alternatifnya saya bisa login menggunakan Google Single Sign In. Kemudian ada skenario ketiga di mana skenario di mana username dan passwordnya salah. Jadi kita perlu define juga beberapa skenario yang sebenarnya itu representasi dari normal flow, alternative flow, sama exception flow. Jadi kita setiap user story itu perlu kita bagi jadi beberapa skenario yang nanti mengcover normal flow, alternative flow, sama exception flow. Nah, nanti kalau kita sudah define skenario yang tadi, kita perlu mendefinisikan secara lebih detail terkait setiap skenario tadi itu apa namanya langkahnya bagaimana gitu. Langkahnya bagaimana? Misalnya eh, kalau yang loginnya eh, kita masukkan username dan password ya. Nah, kalau skenario di user story skenario itu ada formatnya. Formatnya menggunakan given, when, sama then. Jadi formatnya seperti ini. Given, when, then. Nanti memungkinkan ada when lagi dan then lagi. Nah, artinya apa nih? Given itu adalah prekondisi. Given ini adalah precondition. Given ini adalah prekondisi, jadi kondisi awal. Jadi saya tuh punya apa sih gitu ya, atau apa namanya? Saya givennya misalnya saya ada di halaman login gitu atau yang lain-lain. Given itu prekondisi. When itu adalah aksinya pengguna. When itu adalah aksinya pengguna. Jadi pengguna melakukan apa? Jadi misalnya given saya di halaman login, ketika saya memasukkan username, teks username dengan nama saya, dan saya memasukkan password, teks password dengan password saya, dan saya ngeklik button login, itu, itu semua masih satu kesatuan when ya, karena ada NNN-nya. When, maka then ini adalah aksinya sistem. Sistemnya melakukan apa gitu ya. Sistemnya misalnya then-nya adalah, oh jadi kalau yang when ini adalah penggunanya, usernya, then ini adalah sistemnya. Sistemnya akan
misalnya akan, kalau asumsinya adalah username sama passwordnya benar, maka sistemnya akan menampilkan halaman dashboard gitu ya. Nah, when then. Tapi misalnya ternyata interaksi user sistem itu banyak, maka kita bisa mengulang uh, when then-nya. Jadi given itu cuma satu pasti. When itu aksinya user, then itu adalah aksinya sistem. Misalnya ternyata butuh respon lagi dari user, maka kita kasih when lagi. Tapi kalau ada when pasti akan ada then, karena aksinya user itu pasti akan direspon sama sistem. Itu nanti kita buat itu setiap skenario. Jadi setiap skenario itu kita perlu definisikan given when then-nya. Jadi when then-nya bisa satu, bisa banyak. Dan then terakhir itu adalah post condition. When then terakhir itu pasti post condition. Jadi seperti itu. Nah, itu use case specification. Sorry, user story skenario. Nah, untuk yang kalau di Bentar, bentar. Ya, perlu tutup dulu. Kalau di apa namanya, kalau di web atau web application, kalau Behat ini sebetulnya Behat itu tools untuk BDD. Jadi sebenarnya user story skenario ini sebenarnya kita bisa gunakan untuk sebagai dasar untuk melakukan software development dengan mekanisme behavioral driven development. Jadi kita melakukan analisis sekaligus pengujian di barengan gitu ya. Jadi hasil analisis user story skenario itu bisa kita jadiin dasar untuk membuat test case untuk sistem testing gitu ya. Nah, kalau tekniknya, kalau kita software development itu biasanya kita menggunakan BDD, Behavioral Driven Development. Jadi kita tentukan definisi dulu, spesifikasi dan juga pengujiannya, baru kita buat uh, softwarenya gitu. Nah, kalau di web application itu ada, kita bisa menggunakan Behat ini. Jadi harapan saya nanti Anda ketika mengerjakan ini menggunakan format ini supaya lebih lebih mudah gitu ya. Lebih mudah memahaminya, dan bisa bisa kita gunakan untuk sebagai dasar untuk pengujian juga gitu ya. Nah, kalau di web application itu kita ngisi given when then gitu ya. Kita ngisi given when then itu kita bisa berdasarkan template yang ada di sini. Jadi misalnya given saya ada di halaman login gitu ya. Given when ketika saya mengisi form elemen dengan value, di ngisi form elemen misalnya elemen username text gitu ya, dengan value-nya adalah Indra misalnya. Nah, saya fill lagi password dengan password saya 123456, saya press button login. Ini sudah bentuk nama elemennya bahkan ya. Kemudian then saya akan diarahkan ke URL dashboard. Nah, dengan kita mendefinisikan seperti ini, itu user story skenario kita itu bisa kita jadiin dasar untuk software testing, dan dengan alat yang benar nanti itu sudah otomatis jalan gitu ya. Kita nggak perlu lagi manual untuk ngecek itu, tapi kita tinggal ngeran sudah bisa benar. Makanya kalau user story skenario itu kita sudah perlu mendefinisikan banyak detail nih, termasuk datanya dan juga nama elemennya. Nama elemen itu kita nggak banyak dari GUI nih. Data itu kita juga sudah punya data yang spesifik gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh ini user story skenario. Jadi ini contoh user story yang dibuat berdasarkan format behatnya. Jadi contohnya di sini adalah ada ada user story. In order to access my account as registered user, I want to login. Jadi user story sebenarnya formatnya banyak, tapi intinya
dia punya aspek of what, aspek of who, sama aspek of why. Ini aspek of why-nya di paling atas untuk memastikan bahwa memang ditulis apa namanya, ditulis acceptance kriterianya atau benefitnya. Kemudian baru register user ini ada aspek of who, I want ini aspek of what-nya. Nah, itu nanti setiap user story itu perlu kita definisikan skenario-nya. Skenario login sama kredensial salah. Kemudian ini kita menggunakan format yang apa namanya, menggunakan menggunakan format yang behat tadi. Ada given, saya ada di halaman login. When saya ngisi, ini ada NIP form-nya ini dengan data begini. Kemudian saya masukkan ini TXT untuk passwordnya dengan password tertentu. Kemudian saya klik button masuk. Nah, ini nama elemen buttonnya adalah masuk. Maka saya ini bisa macam-macam di sini di sini. Dan saya harus melihat selamat datang. Nanti ada elemen yang nulisnya selamat datang. Dan ini nanti setiap skenario yang lain juga perlu kita gambarkan. Nah, jadi itu kayaknya ini sudah selesai. Ya sudah. Mungkin ada pertanyaan? User story. Nah, jadi tugas Anda adalah minggu depan Anda membuat sesuai dengan case tadi Anda, membuat dua hal ini. Use case diagram dan use case specification, dan user story. User story itu adalah user story, ya user story-nya dan user story skenario. User story skenario-nya harapannya menggunakan format PH seperti ini, sehingga nanti eh, harapannya nanti adalah kita bisa gunakan use case specification-nya ini untuk dasar pengujian otomatis untuk sistem testing. Tapi memang harus pakai tools tertentu sih. Tapi Anda kalau mulai paham konsepnya, ya ini user story skenario kan sebenarnya memotong waktu, di mana kita membuat specification itu termasuk di dalamnya membuat automatic testing. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Silakan.